Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehadiratnya lah kami dapat menyelesaikan tugas presentasi kami. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Muhammad Nur Qadri, yang kedua saya sendiri Umrah, dan yang ketiga Farajilan Naswa. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil review jurnal kami. Baik, untuk mengefisienkan waktu, materi pertama akan dibawakan oleh saya langsung. Baik, langsung saja dengan jurnal pertama, yaitu judulnya Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan Jiwa di Puskesmas Bandongan, Kabupaten Magelang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program kesehatan jiwa di Puskesmas Bandongan. Subjek penelitiannya jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 10 informan yang terdiri dari 5 informan utama dan 5 informan terimulasi. Metode penelitiannya itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan informan secara purposive sampling. Baik, selanjutnya hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SDM pelaksana sudah cukup, tetapi masih tidak ada pelatihan kesehatan mental bersertifikat untuk petugas pelaksana. Selanjutnya, kegiatan pemeriksaan mental dilakukan di ruang poli umum, sedangkan fasilitas promosi kesehatan dan pendidikan tentang kesehatan jiwa tersedia di puskesmas. Sumber dana program berasal dari BOK dan pemanfaatannya sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOK pada tahun 2015. Perencanaan program implementasi belum tersedia selama pandemi. Kemudian pelayanan pengobatan untuk pasien ODGJ tetap berjalan seperti biasa, sehingga untuk pelayanan pengobatan untuk pasien ODGJ tercapai 100%. Sedangkan untuk pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan pertemuan kader, pelatihan kader dan kunjungan pasien ODGJ tidak berjalan dengan maksimal. Kemudian proses perencanaan. Perencanaan untuk kegiatan program kesehatan jiwa sudah ada di perencanaan tahunan puskesmas yang dibuat berdasarkan kinerja dari tahun sebelumnya. Akan tetapi kader kesehatan jiwa tidak dilibatkan dalam penyusunan perencanaan kegiatan. Selanjutnya itu pengorganisasian. Dari segi pengorganisasian menunjukkan bahwa petugas kesehatan puskesmas Bandongan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang memiliki kerjasama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan program khususnya penurunan kasus di wilayah kerja Puskesmas Bandongan. Karena penyakit kesehatan jiwa tidak lepas dari pengaruh lingkungan yang ada di bawah kendali masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, kesimpulan dari review jurnal ini, sumber daya manusia pelaksana program kesehatan jiwa sudah cukup, akan tetapi belum ada yang pernah mengikuti dan mendapatkan pelatihan bersertifikat. Kemudian, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program kesehatan jiwa belum mencukupi. Sarana untuk promosi kesehatan dan edukasi tentang kesehatan jiwa tersedia di puskesmas seperti leaflet dan poster. Selanjutnya, sumber dan program berasal dari BOK dan panduan pelaksanaan untuk program kesehatan jiwa di Puskesmas Bandongan sudah ada. Akan tetapi, untuk masa pandemi COVID-19 belum ada COP yang dibuat. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk membawakan materinya. Kepada pemateri selanjutnya, Farajilan Naswa dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jurnal kedua yang berjudul Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya. Tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan mengetahui situasi kesehatan mental pada masyarakat Indonesia dan strategi penanggulangannya. Subjek penelitiannya yaitu berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 yang diketahui prevalensi gangguan jiwa berat secara nasional sebesar 1,7% atau sebanyak 1.728 orang. Metode penelitiannya, tulisan ini menggunakan analisis deskriptif eksploratif melalui tinjauan literatur dan kajian data sekunder.
unit analisis yaitu situasi kesehatan mental di Indonesia. Kemudian hasil penelitiannya yaitu berdasarkan data Riskesdas 2013 diketahui prevalensi gangguan jiwa berat secara nasional sebesar 1,7% atau sebanyak 1.728 orang. Kemudian, prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan terdapat sekitar 6% atau sebesar 37.728 orang dari subjek yang diteliti pada Riskesdas 2013. Kemudian, terdapat asosiasi atau hubungan yang bermakna secara statistik antara disabilitas dan gangguan mental emosional responden. Ada berbagai program dan kebijakan pencegahan berbasis bukti yang tersedia yang dapat diimplementasikan. Kemudian, proses perencanaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat perencanaan tentang aksi kesehatan mental 2013 sampai 2020, yaitu dunia di mana kesehatan mental dihargai, dipromosikan, dan dilindungi. Tujuan atau goal rencana aksi kesehatan mental ini adalah untuk mempromosikan kesehatan mental, mencegah gangguan mental, menyediakan pelayanan, meningkatkan pemulihan, mempromosikan hak asasi manusia, dan menurunkan kematian, kesakitan, dan kecacatan pada orang dengan gangguan mental. Kemudian pengorganisasiannya. Dari segi pengorganisasian, menunjukkan bahwa adanya hubungan ataupun kerjasama antara tenaga kesehatan dengan pemerintah daerah, ataupun masyarakat dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan mental yang optimal bagi setiap individu. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah, berdasarkan hasil kajian menunjukkan terdapat banyak gangguan mental di masyarakat di Indonesia. Walaupun angka prevalensi terlihat cenderung menurun dari periode 2007 sampai 2013, hingga saat ini, orang dengan gangguan jiwa berat di Indonesia masih mengalami penanganan serta perlakuan salah. Hal ini terjadi karena adanya stigma yang keliru, sehingga perlu intervensi pendekatan kesehatan masyarakat. Program pencegahan disebutkan lebih cost efektif untuk menurunkan risiko gangguan kesehatan mental, terutama untuk hasil yang jangka panjang. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pemateri ketiga akan dibawakan oleh Muhammad Nur Qodoi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Qodoi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu review jurnal 3 yang berjudul Pemberdayaan Kader Kesehatan dalam Pelaksanaan Program Perencanaan, Persalinan dan Pencegahan Komplikasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam membantu bidang untuk melaksanakan P4K sesuai dengan tujuan dan target yang diharapkan melalui buku P4K. Adapun sasaran penelitian yaitu peserta dari program kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah kader Kelurahan Limba B berjumlah 10 orang yang melakukan kegiatan pelaksanaan P4K. Adapun hasil penelitian yaitu kegiatan PPDM ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan kader kesehatan dalam pelaksanaan program perencanaan, persalinan dan pencegahan komplikasi P4K melalui edukasi tentang P4K dan simulasi di Kelurahan Limba B di Kecamatan Kota Selatan. Evaluasi keterampilan melakukan pemberian edukasi tentang P4K dan pengisian stiker dengan hasil yang menunjukkan bahwa seluruh kader di Kelurahan Limba B mampu memberikan edukasi tentang P4K dan pengisian stiker. Adapun proses perencanaan yang dilakukan yaitu diawali dengan identifikasi masalah di lapangan, dilanjutkan dengan koordinasi dengan pihak mitra untuk membahas kesediaan dan waktu pelaksanaan kegiatan.
menyiapkan materi dan perencanaan tentang kebutuhan alat dan bahan serta checklist. Pengorganisasian berdasarkan hasil kegiatan ini dari segi pengorganisasian menunjukkan terdapat interaksi atau kerjasama antara dosen, mahasiswa, kader di Kelurahan 5B dalam memberikan edukasi serta tentang P4K dan pengisian stiker pada ibu hamil. Kesimpulan, berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian disimpulkan beberapa hal, yaitu terlibatnya keikutsertaan kader dalam memberikan edukasi pada ibu hamil tentang P4K. Selain itu, dalam kegiatan tersebut menyatakan responden memiliki pendidikan menengah pertama sebanyak 5 responden, yaitu 50%. Perbedaan pengetahuan responden sebelum dan sesudah diberikan materi dengan peningkatan min dan nilai signifikan, yaitu 0,04. Jadi itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok saya mengenai presentasi literatur review pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.